Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Hendang di channel YouTube Horor. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita pengalaman saya. Pengalaman saya juga pengalaman teman-teman saya, yaitu tentang sesosok wanita berbaju merah penghuni salah satu sebuah restoran di kota Bandung. Saksikan videonya. Check out. Ceritanya begini. Jadi ceritanya adalah teman saya. Ya. Teman saya itu kerja di restoran. Saya juga di restoran itu kerja. Restoran itu sistem kerjanya adalah split ya. Split itu artinya misalkan masuk jam 9 pulang atau istirahat jam setengah 3. Nanti masuk lagi jam 6 sore, pulang jam 10 malam atau jam setengah 11 malam ya. Nah, itu kejadian begini. Teman saya, ini cerita teman saya, bukan cerita saya ini. Nah, dia pada saat istirahat, itu dia suka tidur ya, suka ada yang tidur lah di ruangan tempat makan karyawan ya. Ini saya merinding nih. Nah, pada saat itu karena kalau istirahatnya itu kan sekitar jam setengah 3 lah sampai jam 6 lah. Itu biasanya mereka sebelum sholat asar. Nah, mereka suka tiduran. Nah, pas sudah gitu, kalau saya nggak tidur saya mah ya, saya nggak tidur. Nah udah gitu dia teh sekitar jam 4-an lah kali ya, jam 4-an mau sholat asar dia datang tiba-tiba. Dia bilang gini, Kang, nggak tahu nih saya kalau setiap tidur di kamar itu, di ruangan itu, saya selalu didatangin sesosok wanita lah, nggak tahu gadis nggak tahu bukan, yang jelas mah wanita usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 25 tahunan lah ya. Cantik dia, orangnya cantik dan selalu memakai baju merah. Loh, terus gimana? Saya bilang, ya asalnya dia itu gini. Jadi ini antara mimpi dan antara tidak mimpi, dia bilang gitu kan. Nah, udah gitu saya asalnya si cewek itu membelakangi saya. Ya. Nah, udah gitu saya tidak bisa berkata apa-apa dan dia juga tidak berkata apa-apa. Dia cuma membelakangin aja. Cuma saya pikir jadi saya bermimpinya begini, bermimpi kok perasaan teh ya di kamar itu bermimpinya gitu kan. Kalau kita kan kalau mimpi kan suka di mana gitu kan, kita tidur di sini mimpinya di mana gitu. Maaf nih agak goyang ya. Kita tidur di mana mimpi di mana. Tapi kalau ini memang mimpi di situ, tidur di situ, mimpi juga perasaan di situ gitu ya. Jadi setiap setiap mimpi itu begitu ininya didatangin perempuannya itu aja. Loh kok bisa, saya bilang gitu kan. Ya saya juga nggak tahu, tapi kan dia mah kalau ini teh nakal, cewek nakal lah, dia bilang gitu kan. Nakal kenapa, saya bilang. Dia mah mencumbu terus. Wah asik dong, saya bilang gitu kan. Ya dia mah kalau ini teh menjumpu terus sama saya, ngajak cumbu lah. Ya tahu sendiri akang lah gimana, dia bilang gitu kan. Oh gitu. Nah udah gitu datang lagi teman saya yang satu lagi, tapi dia waktu itu mah nggak tidur di situ ya. Dia bilang diikut nimbrung aja ngobrol ya.
Oh iya Kang, benar. Saya juga waktu itu begitu tidur di kamar itu, saya datang juga, saya didatangin perempuan yang berbaju merah. Terus dia bilang, jenisnya apa, sosoknya gini. Teman saya yang tadi juga bilang begitu sama sosoknya. Baju warna merah, jadi bajunya kayak baju apa ya? Tadi bilang kayak baju batik merah gitulah, batik tapi merah-merah, nggak tahu apa-apa gitulah. Ya sama saya bilang, sama saya juga, kata yang teman saya yang satu lagi itu ya. Saya juga sama gitu, didatangin orang, apa sosoknya begitu. Oh ya udah, berarti di sini berarti ada emang penunggunya wanita. Apa ada sesosok makhluk lain ya di luar kita yang pakai baju merah. Ya, udah beres itu kan. Oh, berarti benar sih. Suatu ketika, ini belum lama ya, belum lama. Itu kejadiannya ya, kalau yang tadi saya bilang, itu kejadiannya sekitar tahun 2016 ya. Sekitar 2016, sekarang saya bercerita tahun 2020, berarti sekitar 4 tahun yang lalu lah. Ini ada cerita kemarin, belum lama lah. Ini kejadiannya di tahun 2020 bulan Agustus kemarin ya. Ada seorang tamu. Dia mengakunya adalah keturunan keturunan keraton Hadiningrat, Yogyakarta, nggak tahu Solo ya. Kalau Hadiningrat itu ya. Dia bilang saya adalah buyutnya, buyut dari keturunan keraton itu ya. Namanya saya lupa lagi lah, ada namanya tuh. Malah dia ngasih nomor ini, nomor HP. Nah ini ada teman saya juga nih, yang ini teman saya yang lagi tugas, ya. Nah udah gitu, dia bilang gini, mas, ya, sini coba sini. Ada apa pak? Dia usianya berapa ya? Paling sekitar 20, udah di bawah 30 lah. Masih dia bilang masih bujangan, masih di bawah 30 tahunan, sekitar 25 sampai 30 tahun lah ya kalau lihat ini mah. Tapi dia ada emang sih kelihatan kalau dia itu ada turunan turunan ningrat sana lah ya. Beda. Dia bilang sama teman saya, mas ini, uh, saya punya sesuatu nih. Apa pak? Nih, saya bilang, dia ngeluarin ini apa, dia kan ada kalung nih, dia keluarin kalungnya kayak tasbih gitulah ya, dari biji-biji kayu lah, kayu yang dibulat-bulatin itu kayak tasbih aja lah pokoknya. Dia taruh di bawah. Ini ceritanya. Nah, sebelum pas dia bilang berdiri, dia bilang ke kalungnya suruh berdiri. Kalungnya asalnya begini, langsung jadi gini, kayak ular ya, berdiri gini, kayak berdiri. Nah, kan. Sudah gitu, si teman saya bilang gini, pak mau saya videoin deh, buat ini, buat dokumentasi saya. Nggak usah, cuma cukup mas tahu aja lah, nggak usah di ini, nggak usah di gitu, nggak usah di video dia bilang gitu kan. Saya nggak mau, dia bilang gitu kan. Ya udah, nggak jadi teman saya tuh ya, nggak jadi videonya. Udah gitu dia bilang, nah mas, saya nih punya dua kerisnya kecil segede gini. Nah segede gini lah ya, tingginya seginian lah, kecil pokoknya. Yang satu ramping, yang satu agak montok. Dia bilang, mas ini nih, ini adalah apa, misalnya dia bilang gini nih, ini adalah laki-lakinya, dia bilang gini, karena ramping. Kalau yang ini adalah ceweknya, karena ini gendut, agak gendut. Terus teman saya nggak ini ya, apa hubungannya, dibilang itu kan.
Ini loh mas, keris ini bisa berdiri, dia bilang gitu kan. Oh masa, itu lihat aja, dia simpan, ditaruh di lantai loh, dia taruhnya di lantai. Terus teman saya bilang, dia bilang gini, bangun kamu. Si keris yang tadi tidur, dua-duanya tidur nih, langsung bangun dua-duanya, nih. Teman saya kaget, bukan kepalang. Tapi dia bilang, sebenarnya mas, saya tuh nggak mau punya yang ginian teh, tapi saya nggak tahu, tiap saya datang ke suatu tempat suka ada aja yang ini, ada ya yang ngasih, yang datang ke saya, ada keris, ada batu, ada apalah, banyak ya. Terus udah gitu, saya sebetulnya nggak mau, saya juga dikasih kelebihan ya, dikasih kelebihan melihat sesuatu, yang di dunia lain ya. Coba mas lihat nggak, mas mau tahu nggak nih, lihat tuh di lantai 3, lihat tuh, itu kan ada kaca tuh, dia bilang tuh kan. Karena kebetulan pas depan pos itu, ini ceritanya di depan pos satpam ya, depan pos satpam itu ada gedung ya, ada gedung restoran yang tadi saya bilang itu. Sekarang restorannya udah tutup, maaf ya, tadi saya ceritanya nggak tuntas. Restorannya sudah tutup sekarang ya. Nah jadi gedung itu sekarang itu jarang dipakai ya. Nah dia bilang tuh, lihat, dia itu di apa di kaca itu tuh, kaca, dia bilang, yang lantai 3 itu lihat ada cewek yang ngeliatin, pakai baju merah. Ah masa, kata teman saya begitu. Benar, lihat aja. Saya nggak mau, nggak ngeliatin juga. Dia ngeliat terus ke kita. Sebetulnya saya juga nggak mau apa, punya kelebihan gini teh, itu nggak enak buat saya, ininya merasa terganggu. Saya ke tempat yang agak sunyi, saya ngeliatin, yang maksudnya yang banyak lah, yang banyak ini, yang banyak makhluk-makhluk gitunya, saya pasti yang ngeliat itu kan. Ada macam-macam, ada yang menyeramkan, ada yang wajahnya menyeramkan, ada yang penuh dengan darah, ada yang kepalanya saja itu menggelinding. Itu sudah beberapa, sudah saya ini sudah, jadi saya itu. Terus yang kedua, kadang saya itu kalau firasat saya begini, itu suka kejadian ya. Makanya saya suka hati-hati banget tuh kalau kalau bepergian itu ya. Karena kalau firasat saya begini, oh misal begini, waduh hari ini saya akan ini nih, misal saya mau pergi ke sana tapi di perjalanan ada apa gitu lah, saya lebih baik batal. Karena saya pernah suatu ketika saya suatu ketika saya memaksakan diri untuk jalan, ternyata akhirnya kejadian itulah. Makanya sekarang saya lebih hati-hati. Nah mengenai tadi yang saya bilang, hantu yang di lantai 3 itu dulu bekas bekas karaoke ya, atau bekas diskotik juga di sana. Di situ itu berarti si hantu yang berbaju merah itu kadang ke lantai 1, lantai 2, lantai 3 yang jadi mungkin itu permainan dia, itu tempat main dia ya. Jadi emang di dunia ini ada sisi lain, dan ada makhluk-makhluk di samping kita ya, selain manusia. Ya demikian saudara sekalian untuk cerita kali ini ya, cerita tentang sesosok wanita berbaju merah yang menempati atau mendiami tempat tersebut ya. Saksikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.